Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Maida dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN SMA Banten akan menjelaskan tentang penyesuaian diri terhadap perubahan mental, tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Yang pertama yaitu pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri atau adaptasi pada awalnya berasal dari pengertian yang didasarkan pada ilmu biologi, yaitu dikembangkan oleh Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusi. Ia mengatakan tingkah laku manusia dapat dipandang sebagai reaksi terhadap berbagai tuntutan dan tekanan lingkungan tempat ia hidup, seperti cuaca dan berbagai unsur alamiah lainnya. Semua makhluk hidup secara alami telah dibekali kemampuan untuk menolong dirinya sendiri dengan cara beradaptasi dengan keadaan lingkungan alam untuk bertahan hidup. Dalam istilah psikologi, penyesuaian diri atau adaptasi dalam istilah biologi disebut dengan istilah adjustment. Adjustment merupakan suatu proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri dan tuntutan lingkungan. Selanjutnya, menurut Semio, penyesuaian diri tidak bisa dikatakan baik atau buruk, yaitu suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu berusaha menanggulangi kebutuhan-kebutuhan, tegangan-tegangan, frustasi-frustasi, dan konflik-konflik batin dengan tuntutan yang dikenakan kepada individu oleh dunia di mana individu hidup. Selanjutnya, menurut Snyder's, penyesuaian diri merupakan kemampuan untuk mengatasi tekanan kebutuhan, frustasi, dan kemampuan untuk mengembangkan mekanisme psikologi yang tepat. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam menghadapi perubahan yang terjadi di dalam hidupnya, untuk mempertemukan tuntutan diri dan lingkungan agar tercapai keadaan atau tujuan yang diharapkan oleh diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu kriteria penyesuaian diri. Kriteria individu dengan penyesuaian diri yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang kekurangan dan kelebihan dirinya. Yang kedua, objektivitas diri dan penerimaan diri. Yang ketiga, pengendalian diri dan perkembangan diri. Keutuhan pribadi, tujuan dan arah yang jelas, mempunyai rasa humor, mempunyai rasa tanggung jawab, adanya perkembangan kebiasaan yang baik, menunjukkan kematangan respon, memiliki kemampuan bekerja sama dan menaruh minat terhadap orang lain, dan memiliki minat yang besar dalam bekerja dan bermain, serta adanya kepuasan dalam bekerja dan bermain. Selanjutnya yaitu aspek-aspek penyesuaian diri. Menurut Fatimah, pada dasarnya penyesuaian diri memiliki dua aspek. Yang pertama, penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan sekitarnya. Yang kedua yaitu penyesuaian sosial. Setiap individu hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain silih berganti. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Snyder's, ada beberapa aspek dalam penyesuaian diri. Yang pertama, adanya kebutuhan atau need. Yang kedua, adanya motivasi. Yang ketiga, adanya persepsi. Dan yang keempat, adanya kemampuan diri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor mempengaruhi penyesuaian diri. Menurut Fatimah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri yaitu yang pertama, keadaan fisik. Kondisi fisik individu merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri sebab keadaan sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi terciptanya penyesuaian diri yang baik. Selanjutnya yaitu perkembangan dan kematangan. Sejalan dengan perkembangannya, individu meninggalkan tingkah laku dalam merespon lingkungan. Hal tersebut karena individu menjadi lebih matang. Kematangan individu dalam segi intelektual, sosial, moral, dan emosi mempengaruhi bagaimana individu melakukan penyesuaian diri. Selanjutnya yaitu keadaan psikologis.
Keadaan mental yang sehat merupakan syarat bagi terciptanya penyesuaian diri yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya frustasi, kecemasan, dan cacat mental akan dapat melatar belakangi adanya hambatan di dalam penyesuaian diri. Faktor selanjutnya yaitu tingkatan religiositas dan kebudayaan. Religiositas merupakan faktor yang memberikan suasana psikologis yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan keterangan psikis lainnya. Religiositas memberi nilai dan keyakinan sehingga individu memiliki arti, tujuan, dan stabilitas hidup yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan dan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Kebudayaan pada suatu masyarakat merupakan suatu faktor yang membentuk individu yang sulit menyesuaikan diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.